Saya OpenStack baru sedikit, Azure udah, Hyper-V udah, VMware udah, yang ini belum. Kemudian di 18 juta itu per bulan itu C. Berarti C ini tentang keamanan jaringan. Untuk security. Ya, dia vendornya Malvino, ada lagi protokolnya itu Palo Alto. Dia query-nya SQL, jadi ke database juga gitu. Kemudian Dirga Bahari Perkasa 13 juta per bulan itu Mikrotik, Huawei, jadi dasarnya itu fondasionalnya itu dari Mikrotik. Kenapa? Dia menengah ke bawah vendornya. Kalau kita udah menguasai Mikrotik ke nyebrang ke Fortinet, Aruba, Huawei dan sebagainya itu akan cepat ininya pemahamannya. Kemudian ada lagi 13 juta per bulan. Ini dia pusat data server. Dia nggak jelasin job desk-nya di sini ya. Kemudian ada juga yang teknikal profesionalnya 20 juta per bulan. Anggota tim menyelesaikan tugas yang diperlukan. Bahasa Inggris, bahasa asing, Korea. Ini kurang jelas spesifikasi ininya ya. Multilingual, oh bahasa berarti ya. Ini bahasa ini nggak masuk di kita ininya. Technical support karena dia ke arah bahasa doang. Bahasa ini harus kamu kuasai, ini gitu. Kemudian cyber security industry. Di sini RFF, RPI, arsitektur, solusi, desain. Ini tentang diagram arsitekturnya. Kemudian aktif solusi global, dia juga banyak ini sebagai manajer ini CTO. Sadarpo Informatika 14 juta. Ini kamu harus menguasai CCNA, Fortinet, Ethical Hacker. Nanti tandain dulu yang warna merah. Merah itu belum dikuasai, yang warna hijau yang akan diambil. Jadi dari ini nanti tandain warnanya. Oh ini misalnya udah dikuasain, tandain. Jadi di bawah sini nanti harus ada apa namanya ya, mapnya, tracknya kita dari awal sini itu apa yang sudah dikuasain, terus apa yang mau ditargetin diambil, terus hasilnya dalam 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Target 6 bulan apa, target 3 bulan apa, target 1 tahun apa gitu. Jadi ini udah diambil jobnya, jadi si perusahaan itu sekarang kita balik. Ketika kita mengumpulkan satu perusahaan ini, kalau ingin saya gajinya gede, ini 30 juta berarti saya harus belajar ini. Ini. Inilah yang dikuasai supaya orang bayar kita mahal segini. Gitu. Kalau saya pinginnya itu dibayar 11 juta, ya udah lihat di sininya. Pengalamannya ini, keahlian tekniknya ini harus bisa ini, harus bisa big data, ada bisa storage. Jadi ini yang harus dipelajari. Gitu. Ini Alibaba saya udah, Google Cloud udah, Azure udah, AWS udah. Ilmunya udah tahu, tapi yang ngambil sertifikasinya yang baru lulus ini. Yang Google Cloud baru besok hari Rabu. Apa lagi ya? Udah paling itu yang untuk artian apa namanya? Alfi sama Ferry. Alfi sama Ferry, jadi totalnya ini kita mau ngambil, kamu ngambil ini PT-nya, tapi yang harus dipelajari ini. Nanti bikin draftnya, misalnya Exalit Draw. Nah, Exalit Draw misalnya bikin nih, misalnya target di
Di sekarang, posisinya 3 bulan yang akan datang. Sini atau di sini lagi. Nih. Kemudian bikin panahnya. Nah, target yang sekarang itu yang teks ya. Di sini. Start awal. Start DFF misalnya. Start di DFF bisanya cuma mungkin apa namanya ya, start di DFF itu kemudian introduction mikrotik. Ini di yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi ini bulan pertama, ini tiga bulan berikutnya, 3 bulan. Jadi per 3 bulan lah. Nah, di start kedua ini apa gitu, apa yang udah dikuasai gitu. Kalau misalnya udah dikuasai, jadi targetnya di bulan 2 ini misalnya saya pingin targetnya itu sertifikasi MTCNA. Nah, dibikin nih sertifikasinya. Nah, kemudian bisa juga nih dalam waktu rank 3 bulan ini saya sertifikasi MTCRE. Misal, di sini saya mau ngambil TCP-nya gitu. Di sini ngambil saya security-nya. Jadi dijelasin per gambar, kemudian ditargetin tuh selesainya kapan gitu. Selesainya di bulan apa, minggu keberapa. Ini jangka pendek, misalnya ini jangka 1 tahun. Ini per 3 bulan misalnya NA-nya di tahun ini, RE-nya di tahun ini, CCP-nya di tahun ini. Atau bisa juga banyak hal, depoknya di sini digabung nih gitu. Jadi kita itu belajar itu ada target gitu. Target yang mau kita capai apa aja gitu. Oke, itu paling nanti tambahannya. Kemudian ini si Alfi. Ini job sheet gaji fantastik. Wih, jangan sama judulnya, kepalanya beda. Oke. Yang ini 15 juta per bulan. Nah, ini harus menguasai ini DHCP, terus ada CCNA gitu. Ini 13 juta per bulan. Ada ISP, WE, Fortinet, Aruba. Ini 22 juta per bulan. Ada GSM. Ada 13 juta per bulan. Ini server, penyimpanan. Ada 12 Palo Alto Engineer. Ini lumayan nih. 120. Ini saya Palo Alto belum. Kemudian ada cyber security 14 juta. Tapi kita harus belajar ini nih. RVI 14 juta, ada CCNA, ethical hacker. Ada 10 juta per bulan. Aska Group. Jadi istilahnya 1 tahun nanti itu kita belajar tapi bisa menghasilkan puluhan juta gitu, atau bahkan
ya 1 M gitu. Tapi harus bisa menguasai di bidang yang kita geluti gitu, diperkuat gitu. Oke, itu komentar saya untuk ininya, checklist kemampuannya. Kemudian yang untuk YouTube-nya belum ya? Oke, nanti ada blog tambahin channelnya itu DFF aja. DFF channel. Nah, ini juga dibikin channel baru lagi aja. Kemudian bukunya di sini nanti ada judul, ada cover ya, ada cover. Ini cover. Kemudian daftar isi, daftar gambar, kemudian materi. Oke, supaya tidak diotak-atik lagi, bikin dulu itunya covernya. Jadi nanti ketika ngajar itu udah ada bukunya, udah bisa dijual di Playstore, kemudian udah ada per bulan yang kita dapat gitu. Jadi kadang bahasanya kalian itu lebih teliti daripada bahasanya saya, jadi sehingga dijualnya di Playstore itu laku gitu. Oke, itu kita akan lanjutin materi. Ini udah rekam apa enggak? Oh gitu. Oke, siap. Itu yang bocah 2 bagaimana? Direkam aja, Bu. Rekam aja. Kan dirimu instrukturnya, cuy. Yang buat kita maksudnya, Bu, yang materi selanjutnya. Oke. Oke, hari ini kita lanjutin materi tentang DHCP server. DHCP server di sini hari ini kita ngambil 2 materi sekaligus, yaitu DHCP client sama DHCP server. Kita masuk ke lab 2, review kemarin kita udah selesai, kemudian ada perbaikan. Jadi setiap lab itu kita ada review nantinya untuk menguji kemampuan kita atau skill kita itu udah sejauh mana gitu. Jadi ada patokan, oh ketika dikasih project seperti ini bisa nggak diselesaikan gitu. 8173. Oke. Oke. Di sini kita masuk ke lab 2. Lab 2 berarti 2.1 berarti. DHCP client sama DHCP server. Oke, kita bikin desain baru. Lab 2.1. DHCP client dan DHCP server.
Oke, ini kemudian kita create node yang baru lagi. DHCP client. Oke, DHCP client saya kasih routernya yang merah. Oke, ini 64, ini Winbox, ini yang kelima, kemudian kita save. Oke, kemudian kita jalankan, kita hubungkan. Ini yang dari internet itu saya kasih network 8.0, kemudian yang ke kanan, nah yang ke kliennya saya kasih misalnya 10.10.10.0/24. Oke, ini jadi topologinya seperti ini. Kemudian ini bacaannya ada ETH1 ke internet, ETH2 yang ke klien. Ini berarti saya ganti DHCP server. Oke, kemudian saya save. Oke, kemudian konfigurasi yang sebelumnya ada, ini saya coba hapus dulu. Nih, kita tungguin booting. Oke, ini sistem reset konfigurasi no default, yes. Jadi kita kosongkan dulu si router yang pertama. Oke, dia booting, kemudian yang ke klien. Masih proses booting. Sambil menunggu booting, kita coba cek dulu materi yang bahasa Inggrisnya. Jadi referensi kita ini bahasa Inggris. Wih, ini yang punya itu ya. Kita ada di sini.
354 halaman. Oke. Jadi mikrotik itu sertifikasinya ada 2, 4, 6, 8, ada 10. Berarti MTCNA, MTCRE, CINE, CSW, C Security, IP Persinam, CUME, User Management, CTT, Traffic Control, CWE, ini wireless nih, wireless. Saya yang di Lampung itu yang belum ini sama ini, security. Yang ini pernah ngambil semuanya. Tapi sertifikatnya udah expired loh, tahun 2015. Jadi ketika kita ngambil satu ini, fokus saja di satu bidang itu, kemudian biar kita lebih memahami setiap materi di dalamnya itu. Ini kemarin kita Winbox udah, di Lepin udah, kemudian menggunakan MAC address, webpick. Di sini dia ada lab-labnya juga. Ini command line interface, kalau misalnya kita tap itu dia akan complete command, double tap itu menunjukkan komen-komen yang ada, tanda tanya itu bantuan, aplikasi atas bawah. Nih contohnya interface print, dia akan ada internet akses juga, udah kita pelajari. NAT Masquerade juga udah. MTCNA 2020. Kadang kalau ini kalau di classroom itu dia agak lama. Oke. Malah ke kebablasan. Ini kemarin kita paket manajemen, disable wireless interface, downgrade juga udah. Ini dia jelasin tentang yang stable sama long term, stable versi. Main backup udah, router boot, identitasnya ini perlu supaya tidak ngereset router lain gitu. Jadi ini dijelasin nama, nomor sama nama. Ini admin, read write udah, router OS, habis itu di sini ada lab. Pokoknya yang pojok sini itu lab. Soalnya seperti ini, bikin admin, statusnya itu read, kemudian login ke user baru, terus tampilannya seperti apa. Terus kemarin kita udah ngeblok juga SSH private key-nya. Yang Putigen ini kemarin kita tidak menggunakan, nanti pakai OS Linux aja. Upload private key sama ini. Ini service API. API ini kita jarang menggunakan karena digunakan untuk RPL ya. FTP kemarin udah kita gunakan, SSH, Telnet. Sama kalau RSC dia
device. Kemudian ada lisensi, free demo, CVE, wireless. Ini CHR ini divirtualisasi pakai VMware, VirtualBox. Jadi kita bisa menggunakan ini CHR. Ini lisensinya, ini free 1 MB, 1 MB, P1, P10, 60 hari trial. Oke, kita udah sampai ke bagian modul 1 summary-nya, itu kita udah menjelaskan detail yang udah kita ajarkan. Sekarang kita masuk ke modul 2 MTCNA DHCP. Di sini dijelasin bahwa dynamic host control protocol. Penggunaannya adalah ketika kita menggunakan sebagai admin perusahaan, kan di perusahaan itu banyak user ya. Ketika kita setting IP-nya satu-satu akan ngeberatin si adminnya itu, mau nggak mau kita bikin secara otomatis. Jadi ketika dia up pertama, misalnya di sini wirelessnya itu up pertama dia itu pakai DHCP aja, jadi dia mencari si router yang ada di rumah saya itu, dia akan ngasih IP address secara otomatis. Kemudian only trust network, jadi fungsikan sebagai DHCP client, bisa juga sebagai DHCP server. Yang pertama DHCP client. Di sini digunakan untuk secara otomatis akan menerima IP address, subnet, default gateway, DNS, dan settingan yang lainnya. Kemudian dia digunakan MikroTik Soho. By default DHCP client dia di Ether 1. Soho small office, home office. Jadi artinya ini bisa juga MikroTik ini kita jadikan di rumah atau di perkantoran, tapi yang skalanya kecil gitu. Nah, DHCP client kalau misalnya di sini kita lihat statusnya itu interface-nya wireless, WLAN. Kemudian statusnya ini dia dapat IP address, gateway, DHCP server, expired date-nya sama DNS-nya, NTP-nya, statusnya bound. Status bound itu artinya diterima, dia menerima IP address dari si servernya. Nah, nanti di soal juga ada nih, apa aja ya diterima sama DHCP client. Oh, ada IP address, ada gateway, ada DHCP server. Kemudian DNS, by default DHCP client akan menanyakan DNS server. Nah, di sini dia akan ada checklistan. Secara manual kita akan dikasih flow remote request. Router OS support static DNS by default 0.88. Jadi sebenarnya defaultnya si MikroTik itu 88.1. Kemudian HTTP IP router kita. Berikutnya DHCP server, otomatis secara desain IP address itu di request dari host. Jadi sebenarnya topologinya seperti ini. Oke, kemudian nih. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dia DHCP server. DHCP server. Kemudian yang ini kita fungsikan sebagai DHCP client. Oke. Nah, fungsinya ini server ini kan melayani. Sama kayak kita pergi ke KFC lah. KFC itu tempat kita beli makanan, minuman, dan sebagainya. Kita anggaplah si KFC itu jadi server.
kemudian kita, si kliennya itu yang mau datang ke sini gitu. Di internet ini ada namanya itu DHCP server, artinya dia memberikan layanan atau server kepada si pengguna yang ada sekitar sini. Sebenarnya dia itu ada komunikasi nih antara si DHCP client sama DHCP server di di jalurnya itu. Cuma nggak kelihatan, tapi secara teori dia menjelaskannya seperti ini. Ini misalnya laptop kita, ini ada si DHCP server di sini. Yang pertama nyala itu ini, minta request. Dia akan minta request ke sini. Setelah dia nyalakan nih si DHCP client ini, dia minta request. Request. Nah, setelah dia request, nah si server ini ngebalas. Oh, ini saya ada loh DHCP server. Dora Discovery offering apa ya kepanjangannya? Dora Discovery offering request ACK acknowledge. Jadi sebenarnya tahapannya itu si klien ini dia minta dulu, woi di sekitar sini ada nggak DHCP klien, kata si kliennya ini. Si kliennya ini dinyalakanlah dia. Setelah dinyalakan dia minta request ke si servernya. Datang si servernya ini ngebalas, oh iya ada nih DHCP server. Dibalas lagi sama si DHCP kliennya ini. Saya offering dong, saya boleh nggak dibagi? Si DHCP servernya ngasih jawaban, oh iya boleh, tapi dengan rank waktu cuma kamu boleh menggunakan 1 jam atau 1 hari atau 24 jam. Tapi ketika kamu besok mati nih, kamu minta lagi ya ke saya gitu. Sebenarnya orang ini ada komunikasi nih, cuma nggak terlihat gitu. Tapi secara teori dia ada proses discovery, mencari dulu, offeringnya dia nanyakan dulu, kemudian dia request, kemudian ACK diterima sama DHCP klien. Sehingga dia ada komunikasi antara dua arah seperti ini gitu. Oke, kemudian IP address-nya aktifkan DHCP setup. Di sini ada lab ya. Disconnect router, reconnect, kemudian DHCP server, jumlah IP-nya, kemudian kalau di broadport seperti apa. Nanti ada materinya bridge. Ini DHCP server, di remove, di lapin, ini rank-nya, kemudian ini widget-nya, ini statiknya MAC address, static list, dynamic, ini nanti kita belajar static list. Oke, kita labkan. Oke, ini posisinya saya di DHCP server. Saya login admin, passwordnya kosongin, kemudian no, Ctrl C, Ctrl L. Oke. Kita kasih identitasnya, system identity, set name, router, DHCP server, DFF. Oke, jadi sudah berubah namanya. Jadi dari Mikrotik kita rubah namanya ini. Kenapa perlu penamaan? Karena kita untuk mengetahui
ini dia berfungsi DHCP server atau berfungsi sebagai DHCP client. Kemudian kita cek IP address-nya. IP address. Nah, di sini dia udah ada yang connect ke internet ini 8.190. Dia melalui Ether 1. Ini Ether 1. Ether 2-nya ke arah klien. Oke, kita coba ping ke internet. Oke, replay. Kita coba ping ke DNS-nya. Oke, replay. Jadi pastikan udah terhubung ke internet di DHCP servernya. Langkah yang pertama adalah kita akan men-setup DHCP servernya. IP DHCP. Nah, di sini kalau misalnya kita tab ada DHCP relay, ada DHCP client, ada DHCP server. Kita pilihnya DHCP server. Kita tab. Kemudian di sini ada pilihan alert list option add edit. Karena kita mau nge-setup berarti kita pilihnya yang setup ini. Oke. Setup. Kemudian kita pilih enter. Nah, di sini interface yang mau digunakan sebagai DHCP server mau on itu apa kata dia. Kita lihat yang Ether yang ke bawah sini ke arah klien. Di sini ada Ether 2. Berarti kita isi Ether 2. Oke. Nah, persyaratannya adalah di sini DHCP yang ke Ether 2 kita belum kasih IP address. Dia ngebaca 0.0.0/24. Oke. Kita cancel dulu. Ctrl L, kita setting dulu IP address yang ke arah bawahnya. IP address add address 10.10.10.1/24 interface Ether 2. Oke. Kemudian IP address print. Oke. Di sini 10.10.1 Ethernya di sini. 10.10.1 Ether 2. Kemudian kita baru setting IP DHCP server setup. Oke. Interface-nya Ether 2. Kemudian ini kita enter aja. Kita enter. Jadi rank-nya sampai dia list time-nya 10 menit. Jadi dia cuma boleh nyewanya 10 menit. Ini DNS-nya, ini rank-nya dari 2 sampai 254. Boleh nggak dibatasi 2 sampai 100? Boleh aja. Karena di sini sampai 100 atau 2 sampai 50. Boleh aja. Oke. Kemudian IP kita verifikasi IP DHCP server print. Nah, di DHCP 1 kita mau setting misalnya IP DHCP server set 0 name-nya server DFF. Nah, ketika kita ngecek IP DHCP server print, maka dia akan berubah namanya di sini server DFF. Oke. Jadi biasakan penamaannya itu DHCP1 dinamain sesuai dengan nama yang kita inginkan. Ketika memudahkan nanti kita manage-nya. Oke. Kemudian IP DHCP servernya udah jalan, kita akan ngecek di DHCP client. Izinnya admin, passwordnya kita kosongin. Ctrl C, Ctrl F. Nah, ini kita ganti identitasnya. Set name.
DHCP CP klien FF. Oke, IP address print. Nah, di sini dia udah dapat secara otomatis 10.10.254 dari Ether 1 sini. Jadi yang lebih dekat ke dia. Kalau yang dari sini keluarannya ke Ether 1. Kita coba ping ke gateway yang di sini gitu. Gateway sini kan 1.10.1, di sini 10.254 dia dapatnya. Statusnya D itu dinamik. Kita coba ping ke 10.10.10. Oke. Berarti dia udah statusnya menerima. Nah, pertanyaannya sekarang kalau misalnya kita tambahkan node lagi, sorry. Kita tambahkan node lagi DHCP client, misalnya kita isi 1. Jadi yang kita fungsikan itu si desktopnya itu adalah bisa si Mikrotik, namanya si klien itu bisa juga sebagai si PC. Nah, misalnya nih kita ngambil dari ETH2. Kita kasih switch dulu. Oke, kita kasih switch. Ini kita matikan. Kemudian ini kita masukin ke sini. Oke, dari sini kita masukin ke sini. Dari sini kita masukin ke sini. Nah, sebentar. Kita putus dulu yang ini. Mana ya delete-nya? Kenapa nggak ada delete-nya? Gimana cara membuangnya?
Oke. Nah, ini yang PC-nya. Ini tadi judulnya mana lagi? Bapak hapus. Nah, nanti aja lah judulnya. Oke, ini PPCS-nya. Kita kasih IP DHCP. Oke, dia dapatnya 253. Kita cek dengan show IP 10.10.1, kemudian coba kita ping ke 8.8.8. Dia RTO karena kita belum ngasih NAT di servernya di sini. Kita tambahkan dulu IP firewall NAT, tambahkan chainnya, SLNAT, out interface-nya Ether 1, interface Ether 1, action IP firewall NAT print. Nah, di sini kita udah ngasih bahwa koneksi ke internetnya itu dari interface Ether 1. Jadi kalau misalnya si router ini mau lewatin ke internet lewat sini, si PC ini lewatin internet lewat switch, lewat router ke sini. Oke, kita coba ngeping lagi di kliennya. Nah, dia udah reflect. Jadi artinya si klien yang ini udah bisa nyambung ke sini, ke internet. Kemudian di PC klien, kita login lagi. Oke, Ctrl L, IP address pin 10.252. Dia dapat 10.252, yang PC 1 itu 253 gitu dapatnya. Ketika kita ngecek di servernya, IP DHCP server list print. Nah, dia akan ngasih tahu bahwa di sini yang udah dapat itu 10.253, 10.252. MAC address-nya sekian dari servernya si DFF. Dia akan ngasih penjelasan statusnya bound, statusnya bound. Jadi ketika misalnya di perusahaan itu banyak si kliennya, kita lebih mendingin buat layanan DHCP server supaya kita tidak satu-satu setting IP address-nya. Mungkin kalau misalnya kliennya itu sedikit, itu enggak masalah kita ngeset gitu satu-satu. Tapi kalau kliennya udah banyak, misalnya ada 30, 50, enggak mungkin dong kita setting satu-satu. Jadi ini layanan yang difungsikan untuk memudahkan gitu. Kalau misalnya dia nambahin node lagi itu misalnya PPCS, misalnya PC2, kita save. Kemudian di routernya sini kita kasih lagi ini kabel, kita save lagi, kemudian kita nyalain. Nah, di PC2 ini nanti kita request lagi nih, dia akan minta lagi request ke DHCP server sini. Kita cari IP DHCP.
Nah, di sini dia akan ngasih 251. Nah, kita coba cek di servernya yang tadinya 253, 252. Jadi dia acak sih ngasihnya, requestnya. Nah, kenapa acak? Karena dia ya tidak disetting statik di sini gitu. Kalau misalnya disetting statik, maka ketika ini dimatikan, dihidupkan kembali, dia akan tetap nomor yang sama. Tapi kalau yang ini akan diacak gitu. Misalnya IP DHCP server Lispring yang tadinya 2, nah dia akan bertambah nih 251. Dia ngacaknya itu mulai dari atas sampai ke bawah gitu. Seperti itu DHCP client sama DHCP. Jadi ini difungsikan merequest ke server, si DHCP server dia ngasih, oh saya ada DHCP server nih, bagaimana kamu mau nggak, katanya. Oh ya mau, tapi masa waktunya bagaimana, 10 menit. Jadi kalau misalnya kamu bisa, misalnya kamu pergi ke apa namanya kafe-kafe gitu, ada DHCP servernya, ada hotspotnya, dia ngasih waktu limit misalnya 10 menit, berarti ya yang itu tadi, yang DHCP servernya cuma di set 10 menit gitu. Tapi ada yang per hari atau per day atau 24 jam, setelah 24 jam dia mati. Jadi settingannya itu adalah di sini gitu. Oke, itu mungkin materinya. Ada mau yang ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Mananya Bu? Berarti nanti di blog itu materi bentar mana sih checklist. Bentar. Checklist. Ya. Berarti di DHCP client sama di DHCP server jadi satu blok gitu nggak apa-apa kan Bu? Jadi kayak gitu kan? Nggak apa-apa. Satu blok aja. Ini bacanya teks mana ini? Teks. Ini duplikat masalahnya, dia nggak mau. Mana teksnya? Iya. Oh, ada ya. Duplikat nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak ada ya. Oh ini. Oh itu. Berarti kalau misalnya di pinet sama di real device dia beda ya Bu? Bukan beda, maksudnya kalau di pinet kan lab kan harus dihubungkan juga tuh, jadi ada 2 mikrotik tuh. Kan di real device cuma 1, dia jadi bisa kan? Kalau routernya ada 2 nggak masalah. Oh. Kalau cuman misalnya Routernya satu doang, iya. Bisa, kliennya kasih laptop. Iya. Jadi kayak gitu kan, nanti di satu router itu ada DHCP server sama DHCP client tuh. Nah, di kliennya tinggal diuji coba doang. Bisa kayak gitu kan Bu, ntar di blok? Kalau real? Enggak. Misalnya kalau di sini juga ntar dibikin sama aja kayak internet akses jadinya. Kalau di satu router. Enggak sih, enggak kayak internet akses. Maksudnya kayak gini loh Bu. Dia kan satu router nih, satu router. Nah, di situ kan ntar udah DHCP client kan otomatis. Nanti dari sini. Kan otomatis tuh, atau misalnya nanti di remove aja deh, di remove tuh DHCP yang pertama, nanti dibikin ulang gitu, DHCP client add interface ether 1 disable no gitu kan. Udah tuh ada. Nah, itu kan udah masuk tuh DHCP server. Nah, satu lagi kalau kita mau bikin ke klien, tentunya ke laptop, berarti kita harus nge-request DHCP server ke router 1 ini kan. Ini kamu masalahnya pemakaiannya itu real device apa virtual? Kalau virtual harus kayak gini ya Bu.
Ya, karena kan nggak bisa kamu pakai di sini DHCP kliennya itu dia ini memang berfungsi dia DHCP klien dari sini ke sini kan. Cuma kan analogi pemahamannya itu ke siswa itu kan dia nggak cuma dapat dari sini, kita mau ngelemparin ke suite yang lain gitu loh. Ya, makanya tadi Adit bingung kayak kan kemarin kita nyobanya itu kayak yang cuman real device gitu. Ini Adit lihat ada bertambah satu router lagi gitu loh. Ya sama ada switch gitu. Berarti harus ditambah ya kalau di virtual. Ya. Oke. Itu banyak fungsi. Satu bisa kita fungsiin DHCP server, bisa kita fungsiin si DHCP client. Jadi maksudnya laptop atau PC doang gitu. Di sini juga bisa router, tapi difungsikan DHCP client. Oke. Pendalaman tentang DHCP server sama si DHCP client. Coba dong Bu, Adit mau lihat itu di DHCP client, di router DHCP client, coba di DHCP server print. Kosong lah dia. Iya, maksudnya cuma mau ngelihat doang. Iya. Karena kita fungsikan dia cuma klien gitu. Iya. Kecuali misal nih kamu tambahin lagi nanti suite di sini terus sama main klien lagi ke sana disebarin lagi gitu. Jadi bisa juga gitu. Oke, paham. Oke. Tapi tugasnya itu DHCP server, DHCP klien di sini itu nambahin nanti. Iya. Nambahin suite lagi, nambahin suite lagi. Jadi semua pot itu memanfaatkan. Jadi di tugasnya itu adalah begini jadinya hasilnya itu. Oke, sebentar saya kecilkan. Oke. Kemudian ini masuk ke sini. Kemudian si node-nya itu isi 3. Kemudian node-nya itu kita kasih si router lagi. Router yang kedua ini 64. Kemudian ini 5. Kemudian kita save. Ini juga disambungin ke sini nih. Jadi fungsikan maksimal dari semua server yang ada di sini. Gitu. Apa interface yang ada di sini. Node-nya PPJS. PC4 misalnya. Oke, kita save. Ini kita sambungin ke sini. Oke. 1, 2, 3, 4, misalnya 5, misalnya tambahin satu lagi ya. Nah, ini kita nyalain tuh. Kita nyalain. Nah, seharusnya di sini. Nah, di desain topologinya ini kita ngasih misalnya di sini 20 nih. Di sini 20 dan 0/24. Kemudian kita apply. Kemudian ini kita edit lagi. Ini 30 dan 0/24 kita apply. Oke. Berarti dia nge-request DHCP server semua ya Bu?
Dan dia tidak akan nyebrang dari sini ke sini atau dari sini ke sini gitu. Nah, di sini itu berarti di DHCP servernya kita setting lagi untuk interface IP address ETH berapa? ETH 2. IP address ETH IP address address 2020. Ini cek di sini ether berapa dia, ether 3. IP address 2020.1/24 interface ether 3. Oke. Kemudian kita cek IP addressnya. Nah, udah masuk dia ether 3. Kita tambahin yang ether 4. IP address address 30.30.1/24 interface ether 4. Jadi semua ether itu kita pasang DHCP. Oke. Kemudian kita setup DHCP server. IP DHCP server setup. Interface-nya berapa? Ether 3. Ether 3 itu IP-nya berapa? 20. Oke, kita enter. Oke. Kemudian IP DHCP server lagi kita jadiin ether 4. Oke. Kemudian kita request yang router 2 PC3. PC3 itu seharusnya dapatnya 20. PC4 seharusnya dapatnya 30. Ini PC3 IP DHCP. Ini PC3 berarti yang arah ke sini 20 sekian, 20.254. Kita coba show IP. Dia akan nggak nyebrang ke 10 sekat 1. Dia punya gateway 21. Dia akan nyebrang ke sini 20.1 sini. Kita coba ping ke 88. Oke. Ping google.com. Reconnect. Ini kita allow remote requestnya belum. Matiin dulu. PC3 ya. Yang router 3 yang harus di ini. Router 2. Router 2 kita nyalain, PC3 kita nyalain kembali. Oke. Kita coba masuk ke PC4. Oke, PC4. Jadi kalau warnanya kuning itu berarti dia di posisi PC4. IP DHCP. Oke, kita coba ping ke 88. Oke, dia udah replay. Kemudian kita coba cek di PC1 udah, PC2, PC3 sama router 3 yang belum. PC3 sama router 2. Connect. Ini PC3 IP DHCP. Harusnya dia dapatnya 20 sekian. So IP. Nah, dia 20.1 sekian. Oke. Yang router 2 ini belum selesai bootingnya dia.
Oke. Jadi hampir sama dengan ini nanti dia. Jadi kalau ada penambahan klien-klien lagi, dia akan bisa menerima DHCP server sama si DHCP klien. Oke, ada pertanyaan? Belum jalan deh. Router 2. Banyak banget soalnya Bu. Booting terus. Router 3 nih, router 3. Nah, dia baru jalan. Baru booting. Kalau kita ngecek di DHCP servernya ini, IP DHCP server print. Di sini ada server DFF. Kemudian kita edit nomor 1. Name-nya DHCP server DFF2. Ctrl O, IP DHCP server print. Nah, ini kita udah ganti nih. Yang ini juga bisa. Atau bisa juga kita lakukan IP DHCP server set 2, name-nya server DFF 3. Kita cek IP DHCP server print. Jadi harus tahu fungsinya fungsinya set, fungsinya di edit. Set sama edit kan beda tuh. Set langsung, kalau edit dalamnya tadi kita rubah gitu. Nah, di router 3 kita login admin, passwordnya 0, Ctrl C, Ctrl L. Ini kita ganti dulu namanya, system identity, get name, router 3, client. Nah, kita cek IP DHCP client print. Oke, di sini udah ada bond dia. IP address print. Nah, kita coba ping ke 88. Nah, ya udah replay. Jadi ini udah nyala, yang router 2 ini masih stuck, belum nyala. Oke, yang router 3 udah. Kemudian ketika kita cek di sini
semua interface, semua DHCP server, DHCP server list print. List itu melihat semua yang connect. Nah, dia akan generate di sini IP 10, 252, IP 20, cuma dua yang nyala antara ini dengan ini. IP yang ini, yang suite yang Ether 4, dia cuma ada 30, 254, cuma satu doang yang nyala gitu. Jadi semua klien itu bisa kita ngecek di sini. Oke, mungkin itu untuk DHCP klien sama DHCP server. Ada yang mau ditanyakan? Aman Bu, aman. Ayo, siapa yang mau demo silakan. Topologinya seperti itu, kita buat lebih banyak lagi. Alpi, ada pertanyaan? Enggak ada Bu. Oke, siap. Ferry? Sama Bu, masih ngedengerin dulu. Oke, siap. Lumia? Oh, ini kamar mandi. Oke, ada silakan, mau didemokan, silakan. Adit besok deh Bu demo. Mau ngistirahat dulu. Takut ketiduran. Lalu ketiduran. Gimana ceritanya itu? Iya, mana mau bikin ini lagi apa sih namanya? Tes tempel. Terus yang Ibu chat tadi belum Adit bikin lagi. Iya, bikin lah. Ini niatnya habis ini mau Adit bikin dulu, tapi yang stempel dulu deh duluan. Iya. Oh iya, yang kemarin Adit bikin Al-Quran ya Bu. Kan mencong-mencong ya, mencong-mencong. Nah terus Adit nemu yang baru nih, ini Adit coba dah, Inkscape Adit buka. Coba kirim aja atau upload di Google Drive yang itu. Yang mencong-mencongnya yang mana maksudnya? Aku juga nggak. Tadi awalnya kayak gini Bu. Buka share screen dulu deh. Adit nemu sesuatu di Inkscape gara-gara gitu. Open. Nah ini nih. Ada yang bagusan gambarnya, Qurannya atau gimana? Enggak, Bu. Adit nyomot di Google. Jadinya kan karena ngeditnya tuh kalau bikin manual tuh agak susah. Nah, Adit nemu suatu cara yang agak keren. Yang baru tahu, beneran baru tahu. Nih, contohnya ini nih. Adit ngambil satu dari ini deh. Dari Google, kita Al-Quran gitu kan. Al-Quran. Gambar. Apa ya? Logo gitu, logo. Nah, misalnya PNG. Ya harus bisanya PNG doang. Warna transparan. Contohnya ini deh, ini. Nah, aturannya kan kalau misalnya langsung dipas, ini bukan PNG. PNG mana ya? PNG. Transparan, ini udah transparan. Mana ya? PNG. Mana ya contohnya? Logo kitab. Nah, misalnya ini deh.
warna transparan. Ini deh, ini nih, kopi. Masukin sini. Nah, contohnya ini deh, Bu. Ini kan warna hitam, nggak bisa diganti warnanya nih. Nih, kayak gini nggak bisa kan? Diklik apapun nggak bisa. Nah, ini tadi nemu suatu kayak gini nih. Dia ada di pet kalau nggak salah. Bentar. Ngeprem. Terus ada di mana tadi ya? Pet. Nah, ini trace bitmap. Nah, terus ntar di apply. Dipilih dulu. Ini jadi auto trace. Nah, terus di apply, dia bakal ngasih yang baru nih. Dia bakal bisa diganti warna. Nah, tuh. Oh iya. Dia langsung bisa. Adit ngedit yang bikin kayak gini, yang contoh yang kemarin itu agak susah. Ini mereng. Jadi Adit tinggal copy terus auto trace aja jadi kayak gini. Tapi itu kan udah bagus itu. Itu nggak mereng kan? Iya, nggak mereng. Karena nyomot dari Google. Yang kamu kirim Google Drive-nya itu udah diganti kan? Udah sesuai dengan. Udah sesuai ini. Oh, udah sesuai itu. Cukup juga ya. Gara-gara kepepet lah itu waktunya. Jadi nemu ide baru. Adit nyari di sini. Iya. Masih banyak yang nggak tersembunyi yang belum tahu di Inkscape nih. Oke. Tempel sama itu berarti udah setempel, berarti sekarang ya logo udah selesai. Ya, tinggal stempel. Oke, kalau misalnya enggak, Bumia gimana, udah datang belum dia? Dari kamar. Nah, materi kita udah selesai nih, DHCP klien sama DHCP server. Dirimu mau demo atau mau ngerjain? Ide. Ya udah. Oke. Jadi materi hari ini kita cukupkan. Ya boleh, Bu. Biar kalian nge-lab dulu itunya, biar saya upload juga ininya, videonya. Ya, Bu, upload YouTube. Saya juga ini PR masih banyak. Kenapa? Ya. Oh gitu. Itulah bocah. Coba tanyain kenapa ini sama semuanya, ini copy paste ya gitu. Kemampuan copy paste tuh, Bu. Nanti pas wawancara aja tanyain, pas wawancara. Kapan rencana dirimu wawancara? Betul. Yang penting. Tambahin aja di program itu biar kita tahu nanti ketika kita wawancara apa aja yang kita mau pengen tanyain. Yang di program kan dirimu udah ada tambah tab baru lah, tambah part baru, poin-poin wawancara misalnya. Ya udah di situ.
Kemudian di-list juga nama yang udah mencoba, mendaftar. Oh, tanggal sekarang ini ada berapa orang, di hari ini ada berapa orang, gitu. Jadi sampai nanti kita ke bulan berapa itu, bulan 3 lah, bulan 2, bulan 3, jadi 2 bulan. Tapi kalau misalnya di wawancaranya itu udah ada kira-kira yang udah klik si Pai itu tadi banyak juga ininya, pingin juga dia minatnya gitu. Tapi nanti coba tanyain yang surat perjanjian ini kira-kira ada yang keberatan nggak, keberatannya di mana gitu. Jadi kita ajak diskusi aja. Jadi cara pandangnya seperti apa kan kita bisa ngelihat ya. Mhm. Bagaimana? Ya, heeh, betul itu. Mhm. Betul. Jadi kita istilahnya kan ini, LPK-nya ini baru berdiri, kita mau nyari bibit yang unggul gitu, yang jadi contoh keluarannya itu datangnya baik, output-nya lebih baik gitu. Mhm. Kasih penjelasan seperti aja, itu aja. Kenapa kenapa mesti saya menerima kamu? Alasannya kamu apa? Gitu. Yang bisa meyakinkan kamu itu untuk saya terima, gitu aja. Istilahnya kamu HRD-nya lah. Kan di situ di CV-nya ada kan? Oh, ya udah. Tapi tadi yang saya wawancara habis dirimu juga ngomongnya Yuni, jadi ya orang itu juga selamat sore lah. Ada juga yang non kan? Iya. Ya udah poin-poinnya nanti kamu catat dulu aja lah. Oke, siap. Oke, sip. Mantap lah. Oh gitu. Heeh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, materi hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nika. Terima kasih.